Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok mata kuliah pengembangan data. Kali ini kita akan melakukan praktik perhitungan metode KNN untuk dataset klasifikasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Freddy Saputra. Saya Muhammad Rangga Dinero. Saya Mustafa Nur Wahid. Ya, baik. Data di samping kiri merupakan dataset asli kami, yaitu Mobile Device Usage and User Behavior dataset. Dataset tersebut sudah melewati tahap pre-processing dan tidak ada data yang kosong maupun janggal. Yang menjadi label class adalah User Behavior Class. Di sebelah kanan, kami menghapus atribut yang tidak diperlukan, seperti User ID, Device Mobile, Operating System, dan Gender. Atribut yang digunakan untuk pengujian kami adalah app usage, time, screen on time, battery drain, number of apps, data usage, dan edge. Data script kami bagi menjadi dua, yaitu 90% untuk data training dan 10% untuk data testing. Data training diberi warna hijau dan data testing diberi kolom warna biru. Hasilnya 630 data training dan 70 data testing. Baik. Selanjutnya kita ke praktik perhitungan dengan metode KNN. Dilakukan pengujian data testing yang tadi 70 data berdasarkan data training yang ada yaitu 630. Pengujian dilakukan dengan menghitung jarak, kemudian dari jarak tersebut dihitung juga ranking, dan dari jarak tersebut juga dilakukan pengujian dengan nilai K sama dengan 25. Pengujian jarak dilakukan dengan menggunakan rumus SQRT, kurung buka, isi atribut 1 data training dikurang isi atribut 1 data testing, dipangkat 2, ditambah isi atribut 2 data training dikurang isi atribut 2 data testing dipangkat 2, dan seterusnya sampai isi atribut yang terakhir yaitu isi atribut age. Kita sudah melakukan perhitungan dari data 1 sampai ke data 70. Untuk lebih jelasnya, saya akan visualisasikan seperti ini. Dataset A9 adalah kolom dari dataset yang ini, episode. Jadi dari data training ini diisi atribut data training yang satu ini dikurang dengan isi atribut data testing yang pertama, di mana isi atribut data testing yang pertama adalah 94 dengan kode Excel A648 seperti yang dirumus A648. A648 ini kita ubah nilainya menjadi absolut agar nilainya tidak berubah, dan nanti dipangkatkan 2 dan ditambah lagi dengan B9, di mana B9 adalah screen on time ini dikurang dengan data testing screen on time yang pertama juga, dan ditambah terus sampai di kolom F9, di mana F9 ini adalah age, dan dikurang dengan F648 dibandingkan 2, di mana F648 adalah isi atribut dari age di data testing kami. Dan ini kita lakukan sampai di semua data, di sampai 70 data. Dan setelah dilakukan di satu kolom, nanti kita akan drag sampai ke bawah kolom, nanti dihasilkan nilai-nilai seperti ini. Saya kira untuk jarak sudah selesai. Yang kedua, dilakukan perhitungan ranking yang diisi dengan rumus Excel rank.avg. Di mana di rank.avg ini kita memakai jarak yang pertama, yaitu
yang di H9 ini dengan rentang jarak dari H9 sampai H638, di mana H9 sampai H638 ini adalah rentang dari data training yang pertama sampai data training yang terakhir. Di mana di sini titik koma 1 maksudnya adalah kita lakukan secara ascending ataupun berurutan dari kecil ke yang terbesar. Dari sini didapat ranking-ranking sebagai berikut. Nanti kita dari kolom 1 ini kita drag sampai bawah, dihasilkan ranking-ranking sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan juga perhitungan K sama dengan 25 dengan menggunakan if. Di sini if H9 kurang dari sama dengan small. H9 di sini adalah data jarak yang pertama, kurang dari sama dengan small. Di sini nilai absolut H9 sampai H638. Ini adalah rentangnya. Atau H9 sampai H638 di sini adalah seluruh data training kami gitu. Dan nilai K-nya ditulis setelah titik koma 25, lalu di luarnya titik koma G9. G9 ini adalah user behavior class-nya di baris ke-9, yaitu 4. Jika memang K-nya itu adalah di ranking yang paling kecil dari 1 sampai 25, nanti akan keluar nilainya di sini. Namun jika tidak, maka akan keluar nilai atau isian strip. Di sini yang keluar adalah data 2. Dengan banyak data nanti dihitung waktu saat melakukan voting. Selanjutnya dilakukan voting dari data K sama dengan 25 terbanyak menggunakan count if. Kita lakukan voting dari data K sama dengan 25 yang ada. Dari data K sama dengan 25, kita lakukan dengan rumus count if, di mana count if ini kita menggunakan data ke J yang ke-9, di mana 9-nya adalah absolut, agar nanti waktu di drag tetap datanya yang ke-9, yaitu data training pertama kami sampai data training terakhir kami, yaitu data J638. Dan di sini jika nilainya adalah sama dengan I639, di sini adalah 1, maka nanti akan ditulis jumlah yang tertulis 1. Tapi karena di sini secara voting adalah dinilai label 2, maka di sini yang keluar adalah 2, di mana label 2 ini ada sebanyak 25. Dan ini kami lakukan terus sampai data yang ke gitu. Dari hasil tersebut didapatkanlah hasil uji, di mana jika di sini voting terbanyak adalah 2, maka di sini dituliskan 2. Jika di sini 3, maka ditulis di data kedua di sini adalah 3. Dan seterusnya sampai 70 data sudah kita lakukan perhitungan dan kita lakukan perbandingan antara data user behavior class yang ada dengan hasil ujinya apakah sama atau tidak. Jika sama, maka akan muncul nilai true, dan jika tidak akan muncul nilai yang false. Dan dari situ kita dapatkan sebanyak 69 data merupakan true atau benar antara data yang aslinya atau label yang aslinya dengan hasil uji yang kita lakukan, dan satu nilai merupakan nilai false. Dan nanti akan kita hitung tingkat akurasinya. Baik, untuk tingkat akurasi kita gunakan jumlah true sama dengan total data testing dikali 100%. Untuk tingkat akurasinya memiliki jumlah true sebanyak 69 data dan false sebanyak 1 data. Total data testing yang kami gunakan itu 70 data, jadi tingkat akurasi yang kita dapat adalah 98,57%. Baik, cukup penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.